Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Seperti biasa, di video kali ini, saya akan membahas alur cerita Battle Through the Heavens versi novel, jadi harap maklum, jika antara narasi dan gambar kadang kurang nyambung, karena di episode yang saya sampaikan ini, belum rilis filmnya. Matur suwun. Seluruh stadion hening saat pemuda berjubah hitam itu mengepakkan sayapnya, tergantung di udara. Wajah Sukian di kursi hakim juga agak tertegun, namun, matanya secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan yang lain, ini karena ketika tatapannya sekali lagi menyapu sayap di punggung Xiao Yan, tatapannya yang tertegun secara bertahap berubah menjadi pemahaman yang tiba-tiba, ini sebenarnya adalah teknik Flying Dou. Hei, sungguh tidak terduga bahwa anak kecil ini bahkan bisa mendapatkan teknik Dou yang langka seperti itu. Saat Sukian menunjukkannya, sesepuh lainnya juga tiba-tiba mengerti, orang biasa mungkin belum banyak mendengar tentang teknik Flying Dou. Namun, dengan pengalaman mereka telah mendengar sedikit tentang teknik Dou yang sangat langka. Untungnya, aku hampir berpikir sedetik di sana bahwa anak kecil ini telah maju ke kelas Dou Wang. Beberapa sesepuh diam-diam menyeka keringat dingin di dahi mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk berlatih selama beberapa dekade untuk mencapai kekuatan mereka saat ini, jika pemuda di bawah ini, yang bahkan belum genap 20 tahun, telah mencapai langkah ini, mereka akan benar-benar merasakan kesedihan dan kemarahan. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah bahwa orang ini juga merupakan alkemis tingkat 5. Suasana hening di arena berlanjut selama beberapa waktu. Akhirnya, secara bertahap sekali lagi menjadi aktif. Ada juga beberapa orang di platform tinggi yang telah mengenali asal sayap di punggung Xiao Yan dan menghela nafas lega karena ini, segera ada kecemburuan di dalam arena, teknik Flying Dou mungkin tidak sebanding dengan sepasang sayap Doki yang sebenarnya, tapi masih bisa memungkinkan seseorang terbang di langit. Ini adalah target yang dikejar banyak orang, apalagi saat kelas Dou Wang sangat jauh. Seseorang tidak tahu kapan tepatnya sebelum seseorang dapat berlatih sampai level itu. Ini sebenarnya adalah teknik Flying Dou. Wajah kusam Yao Sheng di dalam arena juga berangsur pulih, dia bisa dengan jelas merasakan aura Xiao Yan belum naik ke kelas Dou Wang. Ketika dia dengan hati-hati mempelajari bentuk sayap ungu hitam, hatinya tiba-tiba mengerti, tubuhnya yang tegang juga mengendur perlahan. Yao Sheng tidak akan terlalu takut padanya selama pihak lain belum benar-benar mencapai kelas Dou Wang, bahkan jika lawannya memiliki keuntungan terbang. Kaki Yao Sheng berdiri di air hitam aneh yang menutupi seluruh arena, dia mengangkat kepalanya dan melihat Xiao Yan di langit sebelum berbicara dengan senyum dingin, "Aku tidak percaya kamu bisa terus berada di langit, menurut pengetahuan saya, terus-menerus menampilkan teknik Flying Dou menghabiskan cukup banyak Doki, kan?" Tangan Xiao Yan dengan erat memegang penguasa berat di langit. Tatapannya menatap arena di bawah saat dia sedikit mengernyit. Seperti yang dikatakan Yao Sheng, pada saat ini, seluruh arena telah sepenuhnya berubah menjadi domain Yao Sheng. Saat dia mendarat di tanah, dia akan terjebak di air hitam yang aneh itu. Xiao Yan mungkin dapat mengisolasi sifat korosif itu, tetapi kekuatan isapnya akan menghambat kecepatannya ke tingkat yang berbeda-beda. Saat menghadapi lawan yang berspesialisasi dalam kecepatan cepat, seperti Yao Sheng, sedikit pengurangan kecepatan dapat mengakibatkan seseorang ditekan ke posisi yang tidak menguntungkan. Yao Sheng memegang erat sepasang belati hitam gelap, dia tersenyum dingin saat dia melihat Xiao Yan yang digantung di udara, dia tidak menggerakkan tubuhnya sedikit pun, karena Xiao Yan memiliki keuntungan berada di langit, jangkauan serangan Yao Sheng tidak dapat menghubunginya. Jika dia dengan paksa melompat ke udara dan menyerang, maka dia akan menjadi papan target pihak lain, karenanya, tetap diam selama momen seperti ini adalah pilihan terbaik. Ini memang cukup merepotkan, Xiao Yan perlahan mengepakkan sayap di punggungnya saat tubuhnya turun drastis, Doki berwarna hijau membentuk lapisan energi samar di permukaan tubuhnya, penguasa berat hitam gelap juga sepenuhnya ditutupi oleh Doki.
tatapannya menatap tajam ke arah Yao Sheng di arena sementara cahaya perak samar tiba-tiba terbentuk di bawah kakinya, sesaat kemudian, sayap di punggungnya mengepak, meminjam kekuatan angin. Gerakan 3000 petir dilepaskan hingga batasnya, itu sampai pada titik di mana selain beberapa orang yang tersisa hanya bisa melihat tubuh Xiaoyan gemetar sebelum meninggalkan bayangan sisa yang terlihat sebagian di langit. Lonjakan tiba-tiba dalam kecepatan Xiaoyan menyebabkan ekspresi Yao Sheng sedikit berubah, sebelum Xiaoyan tiba secara langsung, kekuatan dari kecepatannya sudah menyerang, menyebabkan air hitam di tanah terbang. Bayangan hitam samar tiba-tiba muncul di mata Yao Sheng, kakinya bergerak sedikit dan tubuhnya tampak seperti seluncur es saat dia berteleportasi di atas air hitam. Saat tubuhnya bergerak, penggaris berat yang berisi suara angin deras yang tajam juga bersarang di dekatnya saat itu jatuh dengan keras sambil membawa gelombang rasa sakit yang membara. Ketika peretasan penguasa berat meleset, arah kekuatannya berubah hampir seketika, dengan paksa menghentikan gerakan meretas ke bawah. Penguasa itu dipelintir dan gerakan memotong diubah menjadi gerakan menyapu yang memotong ke pinggang Yao Sheng. Tingkat respons yang digunakan Xiaoyan untuk mengubah serangannya jauh melebihi ekspektasi Yao Sheng, oleh karena itu, ketika penguasa berat itu berubah arah, seluruh tubuh Yao Sheng dipenuhi keringat dingin. Di saat kritis ini, kakinya di atas air hitam tampak tergelincir tanpa berpikir, menyebabkan tubuhnya terjatuh ke belakang. Saat dia jatuh dengan keras ke air, dia dengan cerdik menghindari penguasa yang berat itu. Saat tubuh Yao Sheng mendarat di air hitam, tidak hanya dia tidak menerima sedikit pun perlawanan, tetapi dia juga berakhir seperti ikan di air, tubuhnya terbaring di air dan berkelebat dengan cara yang aneh. Segera, dia muncul di bawah Xiaoyan yang kurang dari 2 meter dari tanah. Kedua lengannya bergetar dan belati hitam pekat itu seperti ular berbisa, membawa angin dingin yang tebal saat mereka menembus dada Xiaoyan. Bang! Saat belati hendak mencapai tubuh Xiaoyan, angin tak terlihat yang kuat tiba-tiba menekan. Saat terhalang oleh angin ini, serangan Yao Sheng berhenti sejenak. Di sisi lain, Xiaoyan meminjam kekuatan pendorong ini dan sekali lagi melompat ke udara, melarikan diri dari jangkauan serangan Yao Sheng. Yao Sheng tanpa sadar menggerakkan sudut mulutnya, dia mengeluarkan suara mengejek setelah dia kehilangan kesempatan untuk menyerang, yang sulit didapat. Selama pertarungan yang terjadi dalam sepersekian detik, baik Xiaoyan dan Yao Sheng sekali lagi menyelesaikan satu putaran pertemuan berbahaya. Kedua belah pihak masing-masing memiliki sepasang sayap dan kelincahan yang hebat di atas air hitam dan mereka memiliki perkiraan pemahaman tentang kecepatan satu sama lain. Mata semua orang di luar arena membara dengan semangat karena pertarungan seru ini. Orang ini tampaknya tidak terpengaruh oleh kekuatan isap air hitam, sebaliknya, dia bahkan lebih gesit, seperti ikan yang memasuki air. Xiaoyan dengan lembut bergumam sambil merajut alisnya dan memperhatikan Yao Sheng, yang bersandar di dekat air hitam. Ketangkasan aneh yang ditunjukkan Yao Sheng di atas air hitam sebelumnya telah melebihi ekspektasinya. Jika dia tidak menunjukkan Fire Palm pada saat-saat genting terakhir untuk mengguncang udara dan melepaskan angin untuk memperlambat serangan lawan, kemungkinan dia akan menerima beberapa luka dalam pertukaran ini untuk saling menguji. Sepertinya saya harus berurusan dengan air hitam ini, jika tidak, kekuatan serangan orang ini melonjak lebih dari 20% saat berada di atasnya. Sebuah pikiran dengan cepat berputar di dalam hati Xiaoyan saat matanya berkedip. Tidak peduli betapa anehnya air hitam ini, pada akhirnya memiliki sifat air. Selama itu adalah air, saya tidak takut saya tidak akan bisa menguapkan semuanya. Xiaoyan tidak memiliki keraguan sedikit pun saat pikiran ini melintas di hatinya. 10 jarinya menjentikkan lembut dan benang api berwarna hijau yang sangat kecil segera keluar dari ujung jarinya. Mengikuti kemunculan api ini, suhu arena meningkat tajam. Yao Sheng mengamati 10 lebih gumpalan api berwarna hijau yang tersebar di langit dari dalam arena. Ekspresinya sedikit berubah. Ini terutama terjadi ketika tatapannya menyapu senyum dingin di sudut mulut Xiaoyan. Hatinya sedikit tenggelam setelah itu. Pergilah. Xiaoyan menjentikkan jarinya sambil melayang di udara. Segera, 10 plus gumpalan api kecil ditembakkan. Tubuh Yao Sheng berputar dan dengan cepat mengelak saat dia merasakan api berwarna hijau terbang. Namun, nyala api ini tidak diarahkan ke Yao Sheng, sebaliknya, mereka bertahan sekitar setengah kaki di atas arena, dengan cepat berputar-putar. Interaksi jarak yang sedemikian dekat menyebabkan air hitam
yang tersebar di atas tanah, dengan cepat mengering dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Air tidak bisa menahan suhu menakutkan dari api inti teratai hijau. Cukup banyak orang di platform tinggi berseru pelan saat mereka melihat air hitam yang semakin berkurang. Tidak disangka Xiao Yan akan menggunakan metode semacam ini untuk menahan dunia air hitam, Yao Sheng. Meskipun metode semacam ini tidak bisa dianggap langka, itu sangat efektif. Tidak ada kekurangan orang di antara mereka yang pernah bertukar pukulan dengan Yao Sheng sebelumnya. Namun, tanpa teknik Flying Dou, mereka tidak dapat terbang ke langit dan menghindar saat menghadapi dunia air hitam yang sangat merepotkan ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa dengan kuat menahan gaya hisap dan kekuatan korosif. Namun, dengan bertarung sambil terganggu, hanya masalah waktu sebelum Yao Sheng menggunakan kecepatannya untuk menurunkan satu kecepatan kecuali kekuatan lawan Yao Sheng jauh melampaui Yao Sheng. Taktik Xiao Yan benar-benar menyebabkan mata seseorang menjadi pusing, sepertinya Yao Sheng, yang telah kehilangan efek dunia air hitam, akan ditekan oleh Xiao Yan dalam hal kecepatan. Lin Xiuya tidak bisa menahan tawa saat dia menyaksikan air hitam di arena yang telah berkurang setengahnya. Dia adalah satu-satunya yang bisa menggunakan teknik ini. Dunia air hitam itu adalah koagulasi Douqi Yao Sheng dan beberapa cairan beracun khusus. Api biasa akan kesulitan menghadapinya. Han Yue mengangguk sedikit saat dia berbicara. Api itu memang sangat merepotkan. Tatapan Lin Xiuya melirik gumpalan api berwarna hijau seperti ular api yang secara acak berlarian. Sebuah kehikmatan melintas di matanya. Liu Qing mengerutkan kening saat dia melihat air hitam yang cepat berkurang di dalam arena dari sisi lain platform tinggi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, Yao Sheng dalam masalah. Kecemasan segera melintas di wajah cantik Liu Fei di samping ketika dia mendengar ini. Dia akan berdiri dan berteriak ketika ekspresi Liu Qing tenggelam. Dia berteriak dengan suara rendah, "Duduk, bagaimana menurutmu penampilanmu dengan berteriak saat menonton pertandingan?" Liu Fei hanya bisa kembali ke kursinya dengan penuh keluhan ketika dia dimarahi oleh Liu Qing. Dia menggunakan tatapan kejamnya untuk menatap Xiao Yan yang digantung di udara sambil menggumamkan kutukan. Yang dia lakukan hanya mengandalkan teknik Flying Dou. Apa yang bisa dibanggakan? Selama bisa mengalahkan lawannya, itu tidak bisa dianggap sebagai tipuan. Pertandingan di mana seseorang menetapkan segala macam aturan tidak lain adalah perdebatan antara anak-anak. Dalam kehidupan nyata dan pertandingan kematian, orang mati tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan perselisihan. Liu Qing menjawab dengan lemah, tatapannya yang melirik ke arena tiba-tiba mengeras saat dia menghela nafas. Dunia air hitam, milik Yao Sheng dapat dianggap telah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Saat kata-kata Liu Qing terdengar, gugusan terakhir air hitam di arena berubah menjadi ketiadaan di bawah api yang berputar-putar dan ekspresi hijau marah dari Yao Sheng. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya di langit. 10 lebih gumpalan api berwarna hijau, yang telah menjadi jauh lebih kecil, ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Dia samar-samar memandangi wajah hijau Yao Sheng yang marah sebelum mengepakkan sepasang sayap di punggungnya. Penguasa berat di tangannya sekali lagi dibungkus oleh Douqi yang kuat. Selanjutnya, saya ingin melihat taktik apa yang tersisa. Wajah Yao Sheng menjadi sangat hijau saat dia menatap Xiao Yan di langit yang memiliki senyum mengejek tergantung di sudut bibirnya. Tangannya mengencangkan cengkeraman mereka pada belati saat dia berkata dengan dingin, bahkan tanpa dunia air hitam, cepat atau lambat kamu akan dikalahkan. Saya tidak percaya bahwa teknik rahasia Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda dapat bertahan lama. Itu cukup untuk menghabisimu. Xiao Yan tertawa pelan. Lengannya bergetar sedikit saat Douqi berwarna hijau yang kuat membawa benang api berwarna hijau yang sulit ditemukan, melompat dan naik ke atas penguasa yang berat. Tatapannya menatap tajam ke arah Yao Sheng di bawah, yang seluruh tubuhnya tegang. Sesaat kemudian, Xiao Yan tiba-tiba mengepakkan sayapnya, hanya untuk mendengar sedikit suara, suat. Tiba-tiba, bayangan hitam samar-samar muncul dengan aneh di belakang kepala Yao Sheng. Penguasa berat di tangannya membawa kekuatan yang liar dan keras saat itu dengan kejam dibajak ke bawah. Angin ganas itu tampaknya berniat untuk mengoyak udara di depannya. Yao Sheng merasakan sesuatu saat angin dari punggungnya berbunyi, kakinya menginjak tanah dengan keras, dan uap air hitam tiba-tiba melonjak dari bawah kakinya. Akhirnya, itu bertabrakan dengan penguasa yang berat itu. Engah!
Saat keduanya bersentuhan, penguasa berat memanaskan air hitam pekat sampai berubah menjadi kabut agak kehitaman dengan cara yang sangat mudah. Namun, saat jatuh, ruang di depannya kosong. Setelah meminjam penghalang instan dari uap air tadi, Yao Sheng sudah menggunakan kelincahannya untuk menarik beberapa meter. Serangan oleh penguasa berat Xiao Yan baru saja jatuh ketika Yao Sheng yang gelap dan kejam sekali lagi menerkam dengan cara seperti kilat, sepasang belati hitam gelapnya dengan cepat berputar di antara 10 jarinya, mereka seperti dua ular berbisa, mudah fatal dan dipenuhi dengan kilau dingin yang pekat. Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat Yao Sheng datang menyerang secara langsung, doki di tubuhnya seperti sungai deras yang dengan cepat mengalir tanpa henti di dalam jalur qi-nya, itu mengisi berbagai bagian tubuhnya dengan jumlah yang sangat besar dan memberinya kekuatan. Kedua tangannya memegang penggaris yang berat itu dengan erat saat teriakan pelan terdengar dari tenggorokannya. Segera, penguasa berat sekali lagi dengan kejam menusuk ke depan. Karena angin kencang, angin itu menarik semua udara di area di mana penguasa berat itu lewat, suara ledakan gas rendah dan dalam bergema berulang kali, menembus gendang telinga seseorang. Di bawah serangan ini, jarak antara mereka berdua pada dasarnya tertutup dalam sekejap mata. Namun, saat dua belati Yao Sheng melakukan kontak dengan penguasa berat, tubuh mereka secara aneh berputar. Tubuh mereka menggunakan sikap yang unik saat mereka bersandar di dekat permukaan penguasa berat dan berputar beberapa kali sebelum mereka tiba-tiba muncul di tempat di mana Xiao Yan memegang penguasa berat. Dengan senyum gelap dan dingin, belati tajam di tangannya meluncur begitu saja ke arah tangan Xiao Yan. Beberapa seruan terdengar di stadion saat semua orang menatap Xiao Yan. Yao Sheng tiba-tiba membuli cara untuk mendekatinya. Di bawah jarak sedekat itu, kekuatan penguasa berat pada dasarnya diblokir sepenuhnya oleh pihak lain. Menurut situasi normal, Xiao Yan kemungkinan besar akan ditekan oleh Yao Sheng sampai dia berakhir dengan kekalahan setelah ini. Selain itu, jika Xiao Yan ceroboh, belati seperti ular yang licik, ganas, dan beracun itu bahkan akan meninggalkan luka yang cukup dalam di tubuh Xiao Yan. Hanya ada beberapa orang yang menyatukan alis mereka sementara seluruh stadion berseru. Dengan pengalaman dan kecepatan bertarung Xiao Yan, bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain memasuki titik buta serangannya sendiri dengan mudah. Wajah Liu Fei sangat bersemangat sehingga wajahnya agak memerah saat dia melihat Xiao Yan menghadapi situasi yang berbahaya, dia hampir bersorak. Namun, mata Liu Qing, yang duduk di sampingnya, menatap tajam ke wajah Xiao Yan, tidak ada sedikit pun kepanikan di sana. Sebaliknya, itu samar-samar berisi senyuman dingin, hatinya segera tenggelam sedikit. Di bawah tatapan fokus yang tak terhitung jumlahnya di arena, dua belati Yao Sheng mendekati tangan Xiao Yan, angin dingin yang padat menyebabkan pori-pori di tangan Xiao Yan terbuka. Saat belati mendekati tangan Xiao Yan, kegembiraan di sudut mulut Yao Sheng melebar. Sama seperti belati itu sangat dekat dengan Xiao Yan, yang terakhir akhirnya bergerak. Dia tidak melakukan serangan balik yang mengejutkan, melainkan mengambil inisiatif untuk melepaskan penguasa berat di tangannya. Penguasa berat itu terbang di udara dan mendarat dengan berat di tanah. Suara yang jernih membuat beberapa orang menghela nafas. Bisakah pertarungan masih berlanjut setelah dia kehilangan senjatanya? Tentu saja, ada cukup banyak orang yang mengadopsi pemikiran lain. Pada saat ini, mereka tiba-tiba teringat adegan pertarungan Xiao Yan dengan Bai Sheng di arena pertarungan. Pada saat itu, kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan setelah kehilangan senjatanya bahkan lebih liar dan lebih ganas dari sebelumnya. Tindakan Xiao Yan meninggalkan senjatanya menyebabkan kegembiraan liar melonjak ke wajah Yao Sheng. Momen ini tidak membuatnya ragu lagi, belati di tangannya tiba-tiba ditutupi oleh douqi berwarna hitam. Saat benang douqi tertinggal di atasnya, bau ikan yang aneh tiba-tiba memenuhi arena. Duri terendam imajiner. Teriakan gelap yang mengandung rasa dingin yang pekat dikeluarkan saat sepasang belati dengan cepat bergetar dengan cara yang aneh. Benang udara hitam menutupi mereka saat belati bergetar. Udara hitam tampak seperti ular beracun yang memiliki roh yang melesat ke segala arah. Pada saat ini, setiap untaian udara hitam memiliki kekuatan untuk menembus batu besar. Xiao Yan dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa uap hitam yang datang terbang dari segala arah ini tidak hanya memiliki kekuatan yang mengejutkan, mereka juga mengandung racun yang fatal. Saat dia melihat mereka,
tangan Xiao Yan dengan cepat membentuk segel di depannya, dia segera mengeluarkan teriakan lembut dan gumpalan api berwarna hijau dengan cepat melonjak keluar dari roh penerimaan di dalam pusaran. Saat api di dalam tubuhnya melonjak keluar, bagian luar tubuh Xiao Yan sekali lagi dibungkus oleh nyala api. Selain itu, saat nyala api berkedip, itu diaglomerasi menjadi baju besi api dalam sekejap mata dengan kecepatan seperti kilat. Karena benang hitam yang tak terhitung jumlahnya mengenai armor, itu tampak seperti es bertemu minyak mendidih saat suara berulang kali dipancarkan. Kekuatan yang cukup untuk menembus batu besar hanya menyebabkan baju besi api menjadi sedikit penyok. Saat benang hitam melonjak secara eksplosif, dua cahaya dingin yang pekat menyala, dengan momentum secepat kilat, mereka segera menusuk dengan keras menuju armor api. Segera, dua suara logam bening bergema dari dalam arena. Kedua belati hitam pekat itu sangat besar, meskipun baju besi api hijau sangat kuat. Itu masih ditembus dengan kedalaman setengah jari, meskipun ditembus. Ini adalah batas belati. Suhu yang sangat panas pada baju besi api langsung menyebabkan belati hitam gelap menjadi merah menyala. Yao Sheng memegang erat belati dengan tangannya saat belati mengeluarkan suara cici, dan uap putih keluar dari belati tersebut. Situasi seperti itu mengejutkannya ke titik di mana dia buru-buru menggerakkan douki-nya dan membungkusnya di tangannya. Meskipun demikian, dia masih merasakan sakit yang membakar yang secara bertahap menjadi lebih kuat. Yao Sheng dengan keras mendorong belati itu, tetapi mereka tidak bergerak sedikit pun. Tak berdaya, dia hanya bisa dengan cepat melepaskan tangannya. Saat dia mundur, tatapannya menatap tajam ke arah Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam baju besi api. Pada saat ini, dia tampak samar-samar melihat kilatan tatapan mengejek dari bawah helm. Api hijau douki tiba-tiba melonjak, dan api helm yang menutupi kepala Xiao Yan langsung menghilang. Wajah Xiao Yan terungkap dengan hilangnya helm. Pada saat ini, mulutnya tampak seperti katak saat ia berdetak dengan gerakan ritmis yang besar, tangannya dengan cepat membentuk segel. Ini buruk. Hati Yao Sheng, yang terbang mundur, tiba-tiba tenggelam saat dia melihat gerakan Xiao Yan. Namun, saat pikiran ini melintas di hatinya, segel di tangan Xiao Yan tiba-tiba berhenti, mulutnya berdetak sebelum dibuka dengan tiba-tiba. Segera, raungan harimau yang sangat jelas yang mengguncang gendang telinga seseorang tiba-tiba terdengar eksplosif di dalam arena. Auman hancur emas harimau singa. Suara raungan harimau keluar dari mulut Xiao Yan, gelombang suara seperti zat melingkar menyebar dengan cara seperti kilat seperti riak. Seketika, itu menyusul Yao Sheng, kepala yang terakhir segera menjadi pusing, perutnya terasa mual saat seteguk darah segar melonjak ke tenggorokannya sebelum akhirnya keluar dari sudut mulutnya. Di bawah serangan sonik mendadak ini, Yao Sheng akhirnya mengalami trauma serius, apalagi pusing yang fatal juga muncul. Dalam pertukaran seperti ini, rasa pusing seperti itu tidak diragukan lagi akan menentukan pemenangnya. Mengingat karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan menyerah pada rasa pusing yang sengaja dibuat ini. Oleh karena itu, saat pikiran Yao Sheng digantikan oleh pusing, tubuh Xiao Yan akhirnya bergerak. Cahaya perak di bawah kakinya berkedip-kedip dan suara petir samar terdengar. Segera, tatapan semua orang menjadi kabur saat tubuh Xiao Yan langsung muncul di depan Yao Sheng dengan cara seperti hantu. Hati semua orang tiba-tiba terangkat ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tahu bahwa pemenang akan ditentukan saat ini. Pusing di benak Yao Sheng hanya berlangsung beberapa saat, namun, ketika pikirannya berangsur-angsur pulih kesadarannya, bayangan hitam sudah muncul di depannya. Saat kejutan naik di dalam hatinya, angin yang sangat kuat, yang membawa ledakan sonik rendah, terdengar di seluruh arena. Ledakan oktan. Yao Sheng sudah kehilangan kesempatan untuk menghindar karena jarak yang begitu dekat, wajahnya dipenuhi syok dan putus asa. Suara menghirup udara dingin terdengar di seluruh arena saat ini. Di bawah serangan yang begitu ganas, sepertinya Yao Sheng pasti akan kalah. Yao Sheng telah kalah. Kata-kata samar terlontar dari mulut Liu Qing dan Lin Xiuya pada saat yang bersamaan, namun, wajah yang pertama terlihat gelap dan serius sedangkan wajah yang terakhir dipenuhi dengan keheranan dan senyuman. Setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Liu Qing, wajah Liu Fei, yang memiliki wajah bersemangat sebelumnya ketika dia mengantisipasi Yao Sheng memukul Xiao Yan sampai yang terakhir memohon belas kasihan, tiba-tiba menjadi pucat-pucat. Mulutnya berulang kali membuka dan menutup sambil berpikir, bagaimana ini bisa terjadi.
Tinju yang dibungkus oleh doki yang kuat melewati penghalang udara dan membawa kekuatan yang tak tertandingi saat menghantam dada Yao Sheng yang terkejut, tinjunya berputar dan kekuatan yang dilemparkan ke segala arah diluncurkan. Grok, rasa sakit yang hebat ditularkan dari dada Yao Sheng saat kemerahan yang tidak biasa melonjak di wajahnya yang terkejut. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa membantu tetapi dengan liar memuntahkan seteguk darah segar, tubuhnya tampaknya mengalami pukulan serius saat ditembak ke belakang sebelum akhirnya mendarat dengan keras di luar arena. Banyak garis retakan langsung muncul di tanah tempat dia mendarat. Darah segar yang dimuntahkan diuapkan oleh api ketika masih sekitar 2 hingga 3 kaki dari tubuh Xiao Yan. Baju besi api hijau di tubuh Xiao Yan bergetar sebelum dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan perlahan melangkah maju, dia menatap wajah putih pucat Yao Sheng di luar arena dengan sikap acuh tak acuh, suara tenang bergema di arena. You has lost. Suara tenang Xiao Yan bergema di sekitar arena, menyebabkan banyak percakapan pribadi tiba-tiba berhenti, banyak tatapan yang berisi berbagai jenis emosi yang berulang kali terlihat bolak-balik antara orang yang berdiri di arena dan pada Yao Sheng yang tampak menyedihkan di luar arena dengan wajah putih pucat. Keheningan berlanjut sejenak sebelum suara tepuk tangan yang jelas tiba-tiba dimulai. Segera, efek berantai tampaknya telah terjadi saat tepuk tangan meriah datang dari stadion dan membumbung ke awan. Xiao Yan mengangkat kepalanya saat dia mendengar tepuk tangan yang memenuhi stadion. Dia melihat ke tempat di mana Sun Er berada. Saat ini, gadis ini sedang tersenyum manis, tangan halusnya bertepuk tangan dengan elegan dan menghasilkan tepuk tangan yang mengharukan. Tepuk tangan pertama yang terdengar sebelumnya datang dari tempat ini. Xiao Yan tersenyum pada Sun Er sebelum sekali lagi menoleh, pandangannya tertuju ke arah Liu Qing dan yang lainnya. Setelah melihat yang pertama melihat ke atas, tatapan Liu Qing bertemu dengannya, dagunya mengangguk sedikit tanpa meninggalkan jejak sebelum perlahan berbalik. Liu Fei, yang menggertakkan giginya dan berulang kali mengutuk di samping, secara otomatis diabaikan oleh Xiao Yan. Xiao Yan memenangkan pertandingan ini. Su Qian di kursi hakim juga tersenyum dan berdiri, tatapannya melihat ke seluruh arena saat dia berbicara perlahan. Saat keputusan Su Qian terdengar, tepuk tangan yang bergema di seluruh arena sekali lagi menjadi lebih keras. Tatapan yang digunakan untuk melihat pemuda berjubah hitam di arena memiliki rasa hormat dan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan dalam pertandingan telah benar-benar menundukkan mereka. Xiao Yan sekali lagi melirik wajah pucat Yao Sheng, sayap awan ungu di punggungnya dengan lembut mengepak, dan tubuhnya terangkat sebelum segera terbang ke platform tinggi. Dengan goyangan bahunya, sayap awan ungu dengan cepat ditarik sebelum akhirnya menghilang di bawah tatapan iri di sekelilingnya. Xiao Yan, kamu benar-benar hebat. Sekarang, saya ingin melihat bagaimana orang itu akan memprovokasi Anda. Wu Hao mengungkapkan keterkejutan di wajahnya saat dia tersenyum dan berbicara sambil memberi Xiao Yan pukulan berat. Pertarungan tadi bisa dikatakan diisi dengan pasang surut, dia tidak tahu berapa kali hatinya mengepal. Sungguh tidak terduga bahwa Anda benar-benar memiliki teknik Flying Dou yang langka ini. Suara penasaran Hu Jia ditransmisikan dari punggung Xiao Yan saat dia juga berbicara dengan wajah iri. Xiao Yan tersenyum dan mengarahkan pandangannya ke wanita muda berpakaian hijau di depannya, mata cantik yang terakhir juga mengandung sedikit senyum dan kelembutan. Xiao Yan, selamat, dengan mengalahkan Yao Sheng, pada dasarnya bisa dikatakan kamu bisa masuk 10 besar, tawa hangat terdengar dari belakang Xiao Yan. Xiao Yan berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah kelompok Lin Xiuya. Saya hanya beruntung, jika saya tidak secara kebetulan menahan, dunia air hitam, sepertinya tidak akan mudah untuk menang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum. Kamu memiliki teknik Flying Dou, jadi, dunia air hitam, tidak terlalu berdampak padamu. Tatapan Lin Xiuya mengarah ke punggung Xiao Yan tanpa meninggalkan jejak saat dia mendecakkan lidahnya dan memuji. Namun, sekarang setelah kamu mengalahkan Yao Sheng, kamu telah mengurangi kekuatan kelompok Liu Qing, sepertinya tidak akan ada lagi orang yang akan merendahkanmu di masa depan. Tatapan Lin Xiuya diarahkan ke tempat kelompok Liu Qing berada saat dia berbicara dengan senyum menggoda. Saya hanya ingin masuk 10 besar, tidak terlalu penting bagi saya apakah itu yang pertama atau ke-10 dalam 10 besar. Xiao Yan tersenyum saat menjawab, dia tidak ingin terlibat dalam kontes antara faksi Lin Xiuya dan Liu Qing.
tujuannya di balik berpartisipasi dalam kompetisi besar hanyalah untuk mendapatkan tempat 10 besar dan mendapatkan kualifikasi untuk masuk ke tingkat bawah, menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, karena peringkat pertama dan ke-10 sama-sama memiliki kualifikasi untuk melakukannya, tidak apa-apa selama dia bisa mendapatkan tempat di 10 besar. Lin Xiuya tertawa, dia juga telah mendengar makna dalam kata-kata Xiao Yan, dan tidak terus terjerat dalam topik ini. Dia mengarahkan kembali percakapan saat dia berkata, kita mungkin melakukan perjalanan kembali ke pegunungan yang dalam setelah kompetisi besar, jika Anda juga memiliki minat, Anda bisa ikut dengan kami, hal itu sangat bermanfaat bagimu. Hati Xiao Yan melonjak ketika dia mendengar Lin Xiuya mengangkat masalah, core quenching body milk, wajahnya, bagaimanapun, tidak menunjukkan adanya perubahan ekspresi saat dia secara acak berbicara dengan gaya acuh tak acuh. Kita akan lihat kapan waktunya tiba, namun, kekuatan binatang itu sedikit menakutkan, tampaknya tidak akan mudah untuk berhasil. Kita bisa coba saja, ini tidak seperti Anda tidak tahu nilai dari hal itu. Lin Xiuya menghela nafas, meskipun dia tahu dengan jelas bahwa peluang suksesnya rendah, dia tetap tidak mau menyerah. Xiao Yan mengangguk dengan tidak jelas, dia sembarangan berbicara sedikit dengan Lin Xiuya sebelum matanya tertarik oleh pertarungan yang intens di dalam arena. Pertandingan setelah Xiao Yan juga seru dan berbahaya, pertarungan di tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan mereka yang memiliki penglihatan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk menganggukkan kepala tanda setuju. Para siswa yang dapat mencapai langkah ini semuanya memiliki kekuatan yang pada dasarnya dimiliki oleh puncak akademi dalam, wajar jika mereka memberi orang lain perasaan mendidih darah yang mempesona saat bertarung. Xiao Yan juga menyaksikan Lin Yan beraksi dalam pertarungan berikutnya, kekuatan yang terakhir jelas meningkat setelah racun api benar-benar dikeluarkan dari tubuhnya. Menurut perkiraan Xiao Yan, jika seseorang menilai Lin Yan saat ini hanya berdasarkan kekuatannya, kemungkinan dia akan bisa masuk 5 besar. Dalam pertandingan ini, lawannya hanyalah seseorang yang menduduki peringkat ke-19 di peringkat kuat. Dengan demikian, Lin Yan tidak menghabiskan banyak kekuatannya dan berhasil membuat lawannya mengakui kekalahan setelah 20 pertukaran singkat. Tidak lama setelah Lin Yan muncul, dua lawan lain yang diperhatikan Xiao Yan juga muncul satu demi satu, mereka adalah Liu Qing dan Lin Xiuya. Masih ada kesenjangan antara reputasi Xiao Yan saat ini dan reputasi kedua bintang yang mempesona ini di dalam akademi dalam. Sebagai fokus perhatian utama di dalam stadion, penampilan mereka berdua langsung menarik perhatian semua orang. Segera, teriakan penuh gairah bergema dengan cara yang memekakkan telinga di dalam stadion. Orang yang muncul pertama kali adalah Liu Qing. Kali ini, lawannya adalah seseorang yang berada di peringkat ke-11, yang kekuatannya telah mencapai bintang kelas Dowling. Pangkat dan kekuatan semacam ini sudah sangat dekat dengan puncak di akademi dalam. Namun, dari tingkah laku yang agak pahit yang terakhir ditampilkan ketika dia muncul, sepertinya dia masih sangat tertekan karena memilih Liu Qing sebagai lawannya. Pertarungan berikutnya tidak melebihi harapan Xiao Yan. Saat pertarungan dimulai, aura Liu Qing yang sangat mendominasi dengan kuat menutupi lawan. Setiap kali tangannya yang seperti cakar menyerang, dia akan meninggalkan banyak bayangan di udara. Serangan cakar tangannya tampak tidak terkendali. Dan tidak ada pola yang dapat ditemukan, meski lawannya telah menggunakan semua kekuatannya, masih ada beberapa luka yang muncul berulang kali. Karena penindasan semacam ini berlanjut selama hampir 10 menit, Liu Qing akhirnya meledak. Kecepatan mengerikannya meledak seketika. Pada saat semua orang pulih, mereka hanya melihat tangan Liu Qing yang seperti cakar berhenti di tenggorokan pihak lain. Saat dia merasakan angin dingin yang padat yang ditransmisikan dari tenggorokannya, ahli yang berada di peringkat ke-11 itu masuk akal untuk mengakui kekalahan. Saat semua orang di galeri menonton menyaksikan pemenang pertarungan ditentukan dalam waktu kurang dari 10 menit. Semua orang menghela nafas dan menggelengkan kepala. Dia memang layak menjadi eksistensi 3 teratas di peringkat kuat, meskipun kekuatan lawan Liu Qing telah mencapai peringkat Dowling bintang 8 dan tampaknya mendekati Liu Qing yang berada di puncak kelas Dowling. Jarak saat mereka mulai bertarung masih sangat besar, bahkan orang yang sedikit lebih lemah pun bisa melihat celah itu dalam satu pandangan. Xiao Yan mengabaikan Liu Qing di arena dari platform tinggi dan tidak bisa menahan nafas. Kompetisi besar ini telah mencapai babak kedua, tetapi yang terakhir masih belum menggunakan tombak pembelah gunung di punggungnya.
dengan hanya mengandalkan tangannya, dia mampu menyebabkan begitu banyak ahli mundur secara diam-diam. Kekuatan seperti itu memang menakutkan. Liu Qing ini tampaknya memiliki setengah kaki di kelas Dou Wang, meskipun dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Dou Wang yang sebenarnya, dia jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Dou Lings biasa. Sun Er di samping Xiao Yan menurunkan matanya yang cantik sedikit saat dia berbicara dengan lembut. Selain itu, mungkin juga Lin Xiuya memiliki kekuatan yang sama. Xiao Yan mengangguk sedikit dan menghela nafas. Mereka memang dua orang yang sangat kuat. Di akademi dalam ini, sepertinya tidak ada orang lain selain Ziyan yang bisa menekan mereka. Xiao Yan tiba-tiba menoleh ketika dia berbicara sampai saat ini. Matanya menatap Sun Er dan dia tersenyum licik saat dia bertanya, bisakah Sun Er melakukannya? Alis panjang Sun Er bergetar sedikit saat dia menjawab pertanyaan, apa yang dipikirkan Xiao Yan GG. Mata Xiao Yan menatap wanita muda itu, yang tertawa dengan manis, dan pikirannya tiba-tiba menjadi linglung. Sudah berapa lama sejak dia melihat sisinya yang mempesona? Dia memiliki kualifikasi dan kekuatan, tetapi bersedia diam-diam tetap berada di belakangnya untuk melakukan beberapa hal kecil dan tidak penting. Tangan Xiao Yan perlahan mengusap wajah Sun Er yang sedikit memerah saat dia dengan lembut berkata, "Gadis, aku tahu bahwa bakat latihanmu sangat hebat. Sudah lama sekali meskipun saya jarang melihat Anda benar-benar menyerang, saya masih dapat merasakan bahwa kemungkinan kekuatan Anda saat ini jauh lebih kuat daripada saya. Anda tampaknya telah benar-benar menarik pesona Anda di Akademi Jianan, terutama setelah saya tiba. Saya tidak berharap Anda menekan diri sendiri karena saya, sebaliknya, saya suka cara Anda yang mempesona. Dengan begitu, saya akan memiliki motivasi untuk mengejar Anda." Mata cantik itu terkejut saat mereka mempelajari Xiao Yan yang meratap. Sesaat kemudian, Sun Er tersenyum. Senyumannya yang tanpa celah dan indah membuat mata orang-orang di sekitarnya dipenuhi dengan keterkejutan. Nafas mereka juga terasa sesak. Xiao Yan GG ingin melihat sisi mempesona Sun Er. Wanita muda berpakaian hijau berdiri dengan cantik, rambut hitamnya diikat secara acak oleh pita ungu. Pada saat ini, ekspresi yang bermartabat dan bangga muncul di wajah di mana senyuman dangkal menggantung. Kebanggaan ini benar-benar berbeda dari Liu Fei yang berjemur dalam kemuliaan orang lain. Sebaliknya, itu adalah kepercayaan diri. Keyakinan pada kekuatan seseorang. Seorang pria yang dipenuhi dengan kepercayaan diri memiliki pesona yang luar biasa sementara seorang wanita yang dipenuhi dengan kepercayaan diri juga memiliki daya tarik yang sangat unik. Ini bisa dirasakan dengan jelas dari tatapan sekitarnya yang tiba-tiba menjadi panas. Xiao Yan mengamati emosi di wajah Sun Er yang tidak dia kenal, dan senyum perlahan muncul di wajahnya saat dia mengangguk. Setelah kompetisi selesai, aku akan membiarkan Xiao Yan GG melihat Sun Er yang paling mempesona. Wanita muda itu memberikan senyum manis dan lembut saat dia memandangi wajah gembira Xiao Yan. Segera, dia menambahkan, dan juga sebelum kita berpisah. Tidak lama setelah Liu Qing masuk dan keluar arena, Xiao Yan akhirnya menunggu cukup lama untuk melihat penampilan Lin Xiuya di arena. Xiao Yan sangat penasaran dengan ahli yang berada di depan Liu Qing ini. Li Xiuya tidak dapat menampilkan ketajaman yang terkait dengan pangkatnya jauh di pegunungan karena lawannya adalah Magical Beast kelas Dou Wang dan dia sibuk menghindar sepanjang waktu. Namun, dari penampilan bagaimana dia masih bisa melompat-lompat dengan cara yang begitu hidup setelah menerima pukulan berat dari Snow Demon Sky AP, yang telah membangunkan garis keturunannya yang liar dan kejam. Tampaknya kekuatan orang ini adalah miliknya, ke kelompok yang menakutkan. Munculnya Lin Xiuya tidak diragukan lagi adalah salah satu dari sedikit sorotan dari kompetisi hari ini. Selain itu, popularitasnya di dalam Akademi Dalam adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Liu Qing. Sikapnya yang biasanya mudah didekati dan hangat membuatnya sangat mudah untuk membiarkan orang lain mendapatkan perasaan yang baik tentang dia. Bahkan seseorang yang ulet seperti Xiao Yan mengalami kesulitan membentuk permusuhan apapun terhadapnya. Oleh karena itu, saat dia memasuki arena, galeri tontonan di sekitarnya mulai memancarkan sorak-sorai yang memekakkan telinga. Wajah beberapa siswi juga menjadi memerah saat tatapan mereka membawa rasa malu dan gembira saat melihat pemuda berpakaian hijau yang berdiri tegak dan tinggi di arena.
Jika seseorang mengatakan bahwa setiap orang di akademi dalam menyimpan rasa takut dan hormat kepada Lin Xiuya dan Liu Qing, kemungkinan besar mereka merasa lebih menghormati yang pertama dan lebih banyak rasa takut untuk yang terakhir. Aura yang sama sekali berbeda yang dipancarkan oleh keduanya memutuskan betapa mereka disambut baik. Xiao Yan bersandar di pagar pembatas, tatapannya memiliki ketertarikan saat dia menatap Lin Xiuya di arena yang tersenyum ke segala arah. Hati Xiao Yan juga mengandung antisipasi. Lawan Lin Xiuya tiba tidak lama setelah yang pertama memasuki arena. Dia adalah ahli puncak yang menduduki peringkat ke-13 di peringkat kuat. Namun, ahli ini memiliki ekspresi pahit yang mirip dengan apa yang lawan Liu Qing sebelumnya hari ini. Mengingat levelnya, tidak dianggap terlalu sulit baginya untuk masuk 10 besar jika dia beruntung. Sayangnya, sekarang dia telah menarik banyak hal yang menyebabkan dia bertemu dengan Lin Xiuya, seekor harimau yang menghalangi jalannya. Dia pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk masuk 10 besar. Tidak ada banyak ketegangan dalam pertempuran ini sejak awal. Meskipun Xiao Yan berharap bahwa ahli yang menduduki peringkat ke-13 di peringkat kuat akan dapat memaksa Lin Xiuya untuk diam-diam mengungkapkan beberapa kemampuannya yang sebenarnya. Hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya, bahkan setelah yang terakhir menunjukkan semua kekuatannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lin Xiuya masih mempertahankan sikap acuh tak acuh. Pakaian hijaunya tersanjung saat tangannya yang panjang dan bersih, yang sepertinya milik seorang wanita, berulang kali mengencangkan cengkeramannya. Kadang-kadang, kedua telapak tangannya membentuk bentuk yang aneh. Lawan Lin Xiuya tidak berdaya melawan tangan Lin Xiuya. Mereka tetap dekat dengan tubuh mantan seperti belatung di tulang tarsal. Tidak peduli bagaimana yang pertama berjuang, serangannya pada akhirnya dibatasi oleh tangan lawannya. Selain itu, dia tidak benar-benar berhasil menyentuh pakaian Lin Xiuya dari awal hingga akhir. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia menatap tubuh lembut seperti ular Lin Xiuya dari platform tinggi, yang memanjang dan menarik dengan bebas. Dengan mengandalkan medan, dia bisa dengan jelas menyerap situasi pertarungan di matanya. Oleh karena itu, Xiao Yan sangat yakin bahwa serangan tangan aneh Lin Xiuya yang mengganggu harus menjadi semacam teknik do jarak dekat yang sangat kuat. Hihi. Liu Qing memiliki dua ultimat, satu cakar satu tombak, mampu mengungguli dia dengan satu tingkat. Lin Xiuya secara alami memiliki keterampilan tertinggi yang tidak kalah dengan keduanya. Suara Lin Yan tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan. Dia tersenyum bangga ketika dia melihat Xiao Yan menoleh untuk melihat ke atas. Apakah kamu ingin tahu apa itu? Katakan padaku jika kamu mau. Xiao Yan mengangkat bahunya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Menyadari dengan jelas karakter Lin Yan, orang ini dengan sengaja menolak untuk mengatakan apapun jika seseorang bertindak penasaran saat ini. Seperti yang diharapkan, Lin Yan hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat cara Xiao Yan yang ceroboh. Dia berjalan maju, tangannya meraih pagar pembatas saat dia mengamati pertempuran satu sisi di bawah. Dia tersenyum dan berkata, satu pengganggu dan satu kuat. Satu pengganggu dan satu kuat. Xiao Yan mengangkat alisnya dan dengan lembut bergumam. Lin Xiuya telah mempraktekkan semacam teknik dou yang aneh. Tangan ular mengganggu, ini seperti apa yang Anda lihat. Dia mampu menggunakan teknik dou ini untuk sepenuhnya menekan semua serangan Anda dalam area yang sangat kecil. Seseorang dengan kekuatan yang lebih lemah pada dasarnya akan dipermainkan olehnya sampai serangan mereka akan bergerak sesuai keinginannya. Lin Yan mendecakkan lidahnya dan berbicara dengan heran. Tangan ular yang mengganggu ini dan cakar pembelah peti mati Rift besar milik Liu Qing benar-benar berbeda. Jika yang terakhir dikatakan sangat kuat dan tangguh, tangan ular pengganggu ini termasuk tipe yang menggunakan kekuatan lembut untuk menaklukkan yang tangguh. Saya telah bertarung dengannya beberapa kali tetapi saya secara aneh dipukul oleh tangan ular pengganggu itu. Jika seseorang mendiskusikan tingkat kemampuan bentuk, tangan ular pengganggu ini bahkan lebih kuat daripada cakar pembelah peti mati Rift besar dari Liu Qing. Xiao Yan mengangguk sedikit, matanya melirik ke arena di bawah dan memang menemukan bahwa ketika Lin Xiuya bergerak, tubuhnya yang seperti ularnya sangat gesit. Setelah tangan-tangan itu menempel pada Anda, kemungkinan besar bukan tugas yang mudah untuk melepaskan diri darinya. Permen lengket, sudut mulut Xiao Yan bergerak, dan memberi nama yang tepat untuk teknik dou Lin Xiuya. Bagaimana dengan yang disebut yang kuat itu? Xiao Yan dengan lembut bertanya saat matanya berkedip. Hihi, saya juga tidak terlalu yakin tentang yang satu ini.
yang kuat dari Lin Xiuya itu sangat mirip dengan tombak Liu Qing. Sangat sedikit orang yang dapat menyebabkan mereka menggunakan serangan tersebut, namun, menurut alasan saya, itu pasti semacam teknik pedang Dou yang sangat kuat. Saya telah mendengar desas-desus bahwa itu sangat kuat. Saat itu, bahkan Liu Qing dikalahkan oleh langkah ini. Setelah bertahun-tahun berlalu, saya pikir yang disebut satu yang kuat, bahkan lebih menakutkan. Lin Yan mengusap kepalanya dan tertawa dengan canggung. Ada antisipasi dalam nada suaranya setelah kata-katanya terdengar. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas, dia memang layak menjadi ahli di Akademi Dalam, hanya lebih lemah dari Ziyan. Meskipun dia menyembunyikan gerakan membunuhnya, orang biasa masih tidak bisa melawannya. Tidak perlu heran, selain sejumlah kecil orang istimewa. Kedua orang ini berasal dari kelompok siswa tertua di Akademi Dalam. Tak heran jika mereka memiliki prestasi seperti itu. Sebaliknya, Anda baru saja memasuki Akademi Dalam kurang dari setahun yang lalu. Namun Anda sudah memiliki kekuatan untuk masuk ke 10 besar, jika seseorang membicarakannya, Anda adalah monster terbesar. Saya pikir jika Anda diberi cukup waktu, bahkan, Ratu Kekuatan Kasar, itu tidak akan menjadi tandingan Anda. Lin Yan melirik Xiao Yan dengan agak aneh, matanya berulang kali melihat ke segala arah ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir, sepertinya takut kalau Brute Force Queen tiba-tiba muncul. Xiao Yan tertawa dan berkata, lupakan saja, saya tidak ingin mendapatkan posisi Ziyan. Jika tidak, jika saya membuatnya marah, saya tidak akan merasa sehat karena saya akan menerima pukulan darinya. Lin Yan mengangkat bahunya dan berkata, kamu bisa merasakan betapa seriusnya Liu Qing dan Lin Xiuya memandangmu. Saya pikir bahkan jika mereka tidak mengucapkannya dengan suara keras, mereka sangat terkejut dengan pencapaian Anda saat ini mengingat usia seperti itu. Xiao Yan tersenyum dan dengan lembut berkata, aku tidak akan tinggal lama di tempat ini, Akademi Dalam hanyalah perhentian sementara. Apakah karena masalah klanmu itu? Hihi, saya juga mendapatkan beberapa informasi tentang Anda dari mulut beberapa sesepuh. Tatapan mata Lin Yan yang menatap Xiao Yan tiba-tiba menjadi jauh lebih panas. Panas itu bahkan memiliki sedikit rasa hormat padanya, menantang sekte dengan elit Dou Zong sendirian dan berhasil pergi dengan selamat setelah itu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang luar biasa sepertimu berhasil melakukannya. Xiao Yan sedikit terkejut sebelum tiba-tiba dia mengerti, dengan kekuatan Akademi Jianan, kemungkinan besar telah memperoleh informasi tentang dia pada hari pertama dia memasuki akademi. Selain itu, masalah dia menantang Misty Cloud Sekte telah menjadi sangat terkenal di Akademi Jianan. Siapapun akan dapat mengetahuinya hanya dengan pertanyaan acak. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak ingin mengatakan apapun tentang topik ini. Menurut timeline saya mungkin menjadi elder dan tinggal di Inner Academy selama 1 tahun jika saya masuk 10 besar. Jika Anda ingin kembali ke Kekaisaran Mama pada saat itu dan tidak membenci perusahaan, saya akan mengikuti Anda sedikit. Bagaimanapun, menjelajahi benua adalah sesuatu dalam rencana masa depan saya. Lin Yan menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap wajah tersenyum Lin Yan di sisinya dengan cara tertegun. Sesaat kemudian, dia menganggukkan kepalanya dengan senang. Dengan kekuatan Lin Yan, kemungkinan besar dia akan memasuki kelas Dou Wang cepat atau lambat. Seorang ahli Dou Wang bisa dianggap cukup berharga bahkan di benua itu, apalagi di dalam Kekaisaran Jiama. Pecahnya bentrokan antara Misty Cloud Sect dan dirinya sendiri di masa depan tidak bisa dihindari. Jika dia mengumpulkan beberapa orang yang benar-benar kuat di sisinya, akan jauh lebih santai ketika dia memutuskan untuk bergerak melawan Misty Cloud Sect. Aku pasti akan meneleponmu saat itu. Saat mereka berdua mengobrol, pertarungan di dalam arena secara bertahap mendekati akhirnya. Pertempuran ini pada dasarnya berada dalam kendali Lin Xiuya sejak awal sampai akhir. Tangannya yang lembut seperti ular menempel pada lawannya sampai yang terakhir merasa silau dan bingung. Karenanya, pertempuran ini membawa sedikit hiburan, tetapi berakhir setelah berlangsung sekitar 10 menit. Ketika tangan Lin Xiuya dengan tenang menekan dada lawannya, sebuah kekuatan lembut tiba-tiba meletus. Pada saat itu, semua orang tahu bahwa pertempuran ini telah mencapai hasil akhir yang diharapkan. Ayo pergi. Tidak banyak yang bisa dilihat dalam pertempuran berikutnya. Lin Yan melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan sambil menatap lawan Lin Xiuya, yang telah terlempar keluar dari arena di bawah.
dia memimpin untuk berbalik dan keluar dari stadion. Saat dia berjalan, dia berkata, "Sekarang, mari kita tunggu pertarungan untuk 10 besar besok, namun, saya tidak tahu 3 orang sial mana yang akan tersingkir." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya terlempar ke arena, secara kebetulan, tatapan Lin Xiuya juga terlempar. Kedua tatapan saling terkait di udara, mereka tersenyum satu sama lain tetapi senyuman itu masing-masing mengandung beberapa antisipasi dan gairah dalam diri mereka. Jelas, kedua orang itu juga sangat menghormati satu sama lain, ini mungkin karena hubungan antara orang-orang kuat, memungkinkan mereka untuk saling memahami. Meskipun kekuatan Xiao Yan di permukaan tidak memiliki kualifikasi ini, Lin Xiuya dan setiap orang yang jeli tahu bahwa pemuda yang sedikit lebih muda dari mereka ini memiliki kekuatan bertarung yang menakutkan yang sebanding dengan mereka. Mudah-mudahan, saya tidak akan bertemu lawan yang akan membuat saya terlalu pusing besok, Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Dia berbalik dan berjalan menuju Sun Er dan yang lainnya di luar platform tinggi. Akhirnya, dia menghilang dari pandangan semua orang di tengah sorakan keras di dalam stadion. Bulan seperti pelat perak saat cahaya bulan samar tersebar turun dari langit, menutupi seluruh akademi dalam dengan lapisan penutup seperti benang perak yang tidak jelas. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur dalam pelatihan kamarnya terus-menerus, benang energi muncul dari lingkungan alaminya sebelum akhirnya mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya. Xiao Yan GG, apakah kamu sudah tidur? Ketukan lembut tiba-tiba muncul setelah pelatihan berlangsung selama hampir 1 jam, suara lembut Sun Er segera ditransmisikan ke dalam ruangan. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan melirik dengan ketidakpastian ke arah pintu sebelum berbicara sambil tersenyum, "Masuk." Pintu mengeluarkan suara saat didorong terbuka dan seorang wanita muda berpakaian hijau perlahan masuk, di bawah pantulan cahaya bulan samar dari jendela di sampingnya, wajahnya yang elegan dan cantik menyebabkan orang lain tanpa sadar bersenang-senang di dalamnya. Tubuh tinggi wanita muda itu berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan, aroma halus samar yang melayang menyebabkan Xiao Yan merasakan denyutan di hatinya, tanpa disadari. Pengikut kecil yang bertanya-tanya tentang di belakangnya saat itu sekarang menjadi berair dan bergerak. Xiao Yan turun dari tempat tidur, tatapannya menatap pada mata airnya yang indah seperti mata air, tatapannya diam-diam menjadi sedikit bergairah saat dia dengan lembut bertanya, "Apakah ada sesuatu?" Kemerahan dangkal muncul di wajah putih halus Sun Er saat dia merasakan tatapan berapi-api yang ditransmisikan dari mata Xiao Yan. Penampilan gadis kecil ini sangat berbeda dari sikap acuh tak acuh yang biasanya dia tunjukkan. Tidak dapat disangkal bahwa Sun Er memiliki pesona yang luar biasa saat ini. Gairah yang membara di mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi semakin kaya. Seorang pria dan seorang wanita di sebuah kamar sendirian di tengah malam tampaknya dengan mudah memprovokasi seseorang untuk memikirkan hal-hal yang tidak pantas. Saat mata Xiao Yan semakin bergairah, kemerahan malu di wajah Sun Er juga menjadi lebih kaya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan gulungan berwarna hitam dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke tangan Xiao Yan. Setelah itu, dia berbalik dan melarikan diri. Namun, tangan dan mata Xiao Yan cepat saat dia meraih pergelangan tangan seperti giok putih bersih yang terakhir dan menarik sedikit. Di bawah seruan wanita muda itu, Xiao Yan menariknya ke pelukannya. Tubuh cantik itu jatuh ke pelukan Xiao Yan, saat dia merasakan kehangatan yang terpancar dari balik pakaiannya. Kemerahan di wajah Sun Er pada dasarnya bisa menumpahkan air. Setelah berjuang diam-diam untuk beberapa saat, dia hanya bisa melepaskan perlawanan yang sia-sia karena suaranya menjadi sekecil nyamuk, "Jangan." Tangan Xiao Yan diam-diam memeluk pinggangnya yang sempit, yang bahkan tidak bisa menahan satu pelukan penuh. Perasaan nyaman dari kontak itu menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menunduk dan menatap Sun Er, yang malu-malu merah. Dia menggoda dengan berkata, "Aku berkata gadis, kamu datang ke kamarku di tengah malam, katakan dengan jujur. Apa motif Anda?" "Pencuri yang menangis pencuri." Sun Er mengangkat alisnya dan bergumam pelan. Xiao Yan menatap mulut kecilnya yang cemberut yang mengungkapkan sikap sedih seorang wanita kecil. Tangannya yang memeluk pinggangnya yang halus tanpa sadar menegang. Sebuah tangan mengangkat dagu halusnya saat tatapannya dipenuhi dengan benang hasrat. Dia menatap mulutnya yang menggiurkan, kecil, ramping, merah di bawah mata berair Sun Er yang melebar. Kepalanya perlahan menunduk. "Xiao Yan GG. Kamu harus menjaga hal ini dengan baik." Wajah Sun Er,
yang jelas tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Yan, menunjukkan kemerahan yang menjadi semakin kaya, jantungnya berdegup kencang, ketika napas pihak lain menerkam wajahnya, dia tiba-tiba mengambil gulungan berwarna hitam yang baru saja dia masukkan ke tangan Xiao Yan dan buru-buru mengangkatnya, dia secara tidak sengaja memblokir ruang di antara kedua wajah mereka, yang akan melakukan kontak satu sama lain. Xiao Yan hanya bisa menghentikan gerakannya setelah diblokir oleh gulungan itu, dia mengulurkan tangannya, dan mengambil gulungan berwarna hitam itu. Sun Er menghela nafas lega hanya setelah merasakan tindakan Xiao Yan, namun, selain menghela nafas lega, tampaknya ada perasaan ragu-ragu di dalam hatinya. Saat tatapan Sun Er berkedip, Xiao Yan, yang menerima gulungan itu, secara acak menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya, tangannya dengan lembut memegang wajah Sun Er di bawah tatapannya yang tertegun, setelah itu, wajah yang membawa senyuman dengan cepat membesar di matanya. Dua wajah yang mengandung rasa malu dan senyuman dengan cepat mendekati satu sama lain di dalam ruangan yang sunyi ini, setelah itu mereka bersentuhan. Sepasang pria dan wanita tinggi berpelukan erat di bawah sinar bulan, masing-masing dari mereka melepaskan gairah yang membara di dalam hati mereka. Ciuman di antara mereka berdua agak asing dan canggung, namun, bagi seorang pria dan wanita yang baru pertama kali mencicipi buah terlarang, itu adalah momen paling membahagiakan dalam hidup mereka. Wajah-wajah yang bersentuhan butuh waktu lama sebelum mereka berpisah, ketika mereka akhirnya melakukannya, mereka berdua membawa suara terengah-engah yang berat. Xiao Yan menjilat mulutnya dan menundukkan kepalanya untuk menatap wanita muda dalam pelukannya, hatinya yang awalnya sedikit tenang segera melompat liar. Pada saat ini, untaian rambut hitam menjuntai di depan dahi wanita muda dalam pelukannya, pupil matanya, yang selalu dipenuhi dengan senyuman untuknya, tampak mengandung sedikit perasaan cinta. Murid-murid itu seperti gelombang mata air, yang berisi perasaan mempesona di tengah kesuciannya. Di bawah daya tarik ini, Xiao Yan bahkan bisa merasakan panas yang berapi-api secara bertahap muncul di perut bagian bawah Xiao Yan. Tubuh kedua orang ini pada dasarnya saling menempel, oleh karena itu, Xiao Yan hanya menunjukkan sedikit tindakan ketika Sun Er, yang tersangkut dengan lemah dalam pelukannya, melarikan diri seperti rusa yang terkejut. Dia buru-buru menjauh dari pelukan Xiao Yan dan berkata dengan wajah merah malu, "Xiao Yan GG, jangan nakal." Xiao Yan tertawa saat melihat Sun Er dengan cara ini, dia hanya bisa menarik keinginan di dalam hatinya. Sekali lagi, dia menjilat mulutnya dan menikmati kelembutan kegembiraan tadi, senyuman di sudut bibirnya tanpa sadar mengembang. Wajah Sun Er memerah saat melihat sikap bangga Xiao Yan ini, dia dengan kejam memutar matanya ke arahnya, namun, setelah mengalami emosi yang begitu kuat, bahkan tampilan kotor ini tampak sangat menyihir. Xiao Yan sekali lagi tersenyum, dia juga seseorang yang akan meninggalkan segalanya. Dia tahu bahwa gadis ini agak terlalu malu dengan cara itu, karena itu, dia berhenti menggoda dan dengan malas duduk di kursi empuk di salah satu sudut. Dia secara acak mengeluarkan gulungan berwarna hitam yang telah diserahkan Sun Er sebelumnya, matanya melayang di atasnya, hanya untuk membuat kejutan di wajahnya menjadi lebih padat. Gulungan itu benar-benar berwarna hitam tetapi kilaunya sangat gelap dan serius. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, seseorang bahkan akan dapat menemukan bahwa gulungan ini memancarkan cahaya hitam yang sangat redup. Selain itu, berbagai macam garis yang tidak biasa digambar di atas gulungan itu, mereka membungkus semua, seperti menulis kecebong, Yi-script yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. Tulisan kecebong, Yi-script bentuk kompleks dari tulisan kuno yang terlihat seperti kecebong. Gulungan berwarna hitam membalik tangannya. Xiao Yan sekali lagi tertegun menyadari bahwa substansi gulungan itu dibuat agak aneh, tidak ada tempat di mana orang bisa membukanya. Seluruh tubuhnya seperti gulungan bambu dan sangat berbeda dari gulungan biasa. Apa ini? Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan ragu saat dia melambaikan gulungan di tangannya ke arah Sun Er dan bertanya. Pada saat ini, kemerahan di wajah Sun Er menjadi lebih pucat, namun, masih ada sedikit rasa malu yang terlihat. Dia mengambil langkah berulang dan dengan lembut bergeser ke sisi Xiao Yan sebelum tersenyum sambil berkata, sebuah gulungan berisi teknik Dou, namun, seseorang harus berada di kelas Dou Wang sebelum dapat membukanya. Tangan Xiao Yan gemetar saat mendengar ini, dia hampir menjatuhkan gulungan di tangannya ke tanah, teknik Dou yang membutuhkan kekuatan Dou Wang sebelum bisa dibuka.
Ini adalah sesuatu yang dia temui untuk pertama kalinya. Kelas apa teknik Dou ini? Senyum di wajah Xiaoyan berangsur-angsur menghilang saat dia bertanya dengan serius. Apa Xiaoyan GG tidak akan tahu kapan kamu membukanya? Sun Er menggelengkan kepalanya dan menghindari pertanyaan Xiaoyan. Hal ini terlalu berharga, Xiaoyan mengerutkan alisnya, namun, sebelum dia selesai berbicara, sepasang mata yang kesal ditembakkan dari sisinya, menyebabkan dia menghentikan mulutnya dengan cara yang canggung. Sejak kita masih kecil, Xiaoyan GG tidak pernah menerima apapun dari Sun Er mendesah pelan. Baiklah, aku akan menerimanya. Xiaoyan tertawa getir saat melihat sikap kesal Sun Er, dia ragu-ragu sejenak dan menganggukkan kepalanya, dia adalah seorang alpha male, dan sulit baginya untuk menerimanya dalam waktu singkat ketika Sun Er tiba-tiba mengeluarkan sesuatu yang luar biasa ini. Ingat, kamu harus menunggu sampai kamu memasuki kelas Douwang sebelum kamu dapat membukanya dan mempraktikkannya, kalau tidak, malah akan merugikanmu. Sun Er mengingatkan dengan suara lembut, wajahnya yang kesal segera mengungkapkan senyuman indah saat melihat Xiaoyan telah menerima gulungan itu. Iya, Xiaoyan mengangguk, matanya bersinar saat dia mengamati wanita muda berpakaian hijau di seberangnya. Wajah cantik Sun Er menatap Xiaoyan dengan seksama, setelah itu, dia berkata dengan suara rendah yang sangat serius, selain itu, Xiaoyan GG, kamu pasti ingat kata-kata Sun Er tentang, to see ancient gods jade, jika tidak, Anda akan berakhir dalam masalah yang sangat besar, sekarang, Anda masih belum memiliki kekuatan untuk memilikinya, oleh karena itu, Anda tidak boleh membocorkan berita tentang itu. Xiaoyan tidak berani bercanda saat dia memandang serius Sun Er, dia hanya mengangguk lembut. Kalau begitu, Sun Er akan kembali ke kamarku dulu. Xiaoyan GG, istirahatlah yang baik, masih ada pertempuran sengit yang hebat besok. Sun Er memberi Xiaoyan senyuman manis setelah mengatakan ini sebelum segera keluar dari pintu. Xiaoyan sedikit mengernyit saat melihat punggung Sun Er yang telah menghilang, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus merasa bahwa Sun Er baru-baru ini agak aneh, berulang kali meninggalkan instruksi untuk beberapa hal. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Xiaoyan menggerakkan tangannya setelah menutup pintu, gulungan berwarna hitam sekali lagi muncul di tangannya. Dengan suara yang dalam, dia bertanya, Guru, dapatkah kamu melihat jenis keterampilan apa yang ada dalam gulungan ini? Tidak, ada segel khusus di atas gulungan itu, seseorang harus membukanya dengan paksa, jika tidak ada yang akan tahu apa itu do teknik di dalamnya. Suara Yao Lao terdengar tidak lama kemudian, namun, dengan identitas dan latar belakang pacar kecilmu ini, teknik Dou yang membuatnya begitu penting jelas bukan hal yang biasa. Xiaoyan mengangguk pelan, sebuah flicker perlahan melintas di matanya sebelum akhirnya dia menghela nafas lembut. Xiao Jie, kamu telah memberikan benda itu kepada Tuan Muda Xiaoyan. Ling Ying agak tertegun saat dia menatap wanita muda di depannya di dalam ruangan yang berisi aroma lembut, mata berair miliknya masih menunjukkan sedikit rasa malu yang sulit dirasakan. Sun Er hanya menganggukkan kepalanya secara acak di hadapan pertanyaan Lin Ying, cara itu seolah-olah hal yang dia berikan hanyalah barang biasa. Itu adalah sesuatu yang sangat disusahkan oleh kepala klan. Ling Ying tersenyum pahit saat dia berbicara, kemurahan hati ini. Xiaoyan GG lebih cocok untuknya daripada aku, Sun Er menjawab dengan senyum tipis, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Ling tua, jangan biarkan orang lain tahu tentang masalah ini. Bahkan ayah tidak tahu. Ini baiklah, Ling Ying hanya ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas tanpa daya, tubuhnya langsung bergerak-gerak, berubah menjadi bayangan yang menghilang ke dalam kegelapan. Xiaoyan GG, Sun Er telah melakukan semua yang dia bisa lakukan. Terserah Anda untuk menavigasi jalan orang yang kuat, semoga saat kita bertemu lagi di masa depan, kalian bisa menjadi pribadi yang benar-benar kuat, begitu kuat sehingga Sun Er hanya bisa memandangmu. Sun Er memegang cangkir teh hangat saat kata-kata lembutnya terdengar pelan di dalam hatinya. Malam perlahan berlalu di bawah arus waktu, ketika potongan terakhir bulan menghilang dari cakrawala, cahaya redup mulai mengusir kegelapan daratan. Menyusul pancaran sinar matahari pertama yang menyebar ke Akademi Dalam, suasana tenang segera mengumumkan menghilangnya. Hari ini adalah hari di mana 10 besar kompetisi besar, peringkat kuat, akan ditentukan. Dengan perkembangan kompetisi besar hingga titik ini,
pada dasarnya dapat dikatakan bahwa itu telah memasuki klimaks yang sebenarnya. Semua siswa dari Akademi Dalam sedang menunggu 10 ahli baru di peringkat kuat untuk dipilih. Stadion yang luas ini dipenuhi oleh banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Suara berisik yang penuh gairah berulang kali bergema di telinga semua orang. Suasana panas yang membara itu menginfeksi semua orang yang memasuki arena. Pada saat Xiao Yan dan yang lainnya tiba di peron tinggi, tempat itu sudah penuh sesak. Lebih dari setengah dari kompetitor telah tersingkir setelah 2 hari eliminasi, tapi sangat bagus bagi orang-orang itu untuk mengamati pertandingan pada level setinggi itu bahkan jika mereka tidak bisa lagi berpartisipasi. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi telah menjadi kuda hitam terbesar di kompetisi besar, peringkat kuat, musim ini. Dia sudah memiliki kualifikasi untuk masuk ke 10 besar setelah baru saja memasuki Akademi Dalam kurang dari setahun yang lalu. Kekuatan ini cukup untuk menyebabkan orang biasa terkejut, karenanya, dia menarik banyak tatapan saat dia masuk. Mengabaikan tatapan dari sekeliling, kelompok Xiao Yan tiba di kursi yang mereka tempati kemarin sebelum duduk. Mereka bercakap-cakap dan tersenyum satu sama lain sambil menunggu kompetisi dimulai. Kelompok Xiao Yan baru saja duduk ketika sosok cantik kecil aneh muncul di depan mereka. Ekor kuda ungu pucat panjang dan penampilan ukiran giok yang lucu memiliki sifat mematikan yang cukup baik bagi pria dan wanita. Ziyan terus tersenyum diam pada Xiao Yan saat dia muncul. Xiao Yan melirik Ziyan di depannya, yang telah menghilang sepanjang hari. Wajahnya langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, pakaian yang terakhir agak compang camping, memar benar-benar menutupi tangan dan lengannya yang halus. Apa yang kamu lakukan? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya ketika dia melihat sikap Ziyan yang menyedihkan ini. Saya telah menjelajahi pegunungan yang dalam dan menemukan obat spiritual yang menarik perhatian saya setelah mengalami banyak kesulitan. Pada akhirnya, saya bertemu dengan Magical Beast kelas Do Huang yang menjaganya. Saya melawannya. Saya tidak bisa mengalahkannya, jadi saya lari kembali. Ziyan mengernyitkan bibirnya dan berkata dengan sikap tidak tertarik. Xiao Yan dan yang lainnya tidak tahu bagaimana harus bereaksi setelah mendengar ini pada awalnya. Gadis ini memang tidak normal, dia benar-benar berani pergi dan mencari masalah dengan Magical Beast kelas Do Huang. Itu benar-benar kasus anak muda yang tak kenal takut. Orang itu tidak jauh lebih baik dariku. Ia menerima beberapa pukulan keras dari saya dan dipukuli sampai kulitnya pecah hingga terlihat daging mentah. Ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan, Ziyan segera menjadi tidak senang saat dia mencibir. Xiao Yan mengangkat alisnya, dia tidak mengira Ziyan berbohong, meskipun kekuatannya seperti doang di permukaan, kekuatan anehnya itu begitu menakutkan sehingga menyebabkan rambut seseorang berdiri. Sepertinya bahkan tubuh yang kuat dari Magical Beast tidak akan terluka setelah terkena pukulan kekuatan penuh. Hihi, Xiao Yan, haruskah kita pergi bersama lain kali? Saya akan menahan orang itu, dan Anda dapat pergi dan minum obat spiritual. Ziyan tiba-tiba maju dan berhenti dengan wajahnya dekat dengan wajah Xiao Yan. Dia memberi saran saat dia tertawa. Xiao Yan segera memutar matanya dengan lemah saat mendengar kata-kata ini. Terakhir kali, dia telah menghabiskan banyak usaha hanya untuk berurusan dengan Snow Demon Sky AP, kelas Do Huang. Bukankah itu memintanya untuk mencari kepahitan dengan membuatnya berurusan dengan kelas Do Huang? Xiao Yan dengan sembarangan menanganinya dengan beberapa kalimat. Dia segera merasakan keributan telah terjadi di atmosfer sekitarnya dan menoleh karena terkejut. Sosok Lin Xiuya dan kelompoknya telah muncul di pintu masuk stadion. Sebagai bintang paling mempesona di Akademi Dalam, keributan yang dia aduk secara alami bahkan lebih besar daripada Xiao Yan sebelumnya. Banyaknya tatapan yang tiba-tiba bergeser benar-benar menyebabkan seseorang merasakan reputasi dan status tak tergoyahkan yang dia miliki di Akademi Dalam. Saat Lin Xiuya dan yang lainnya masuk, mereka langsung bergegas menuju posisi di mana Xiao Yan berada. Mudah-mudahan kita tidak akan bertemu seperti 6 orang yang terpilih hari ini. Saya tidak ingin bertemu dengan Anda pada saat yang begitu penting. Tawa hangat dikirim ke telinga Xiao Yan sebelum Lin Xiuya tiba secara langsung. Suaranya memandang Xiao Yan dengan sangat serius, menyebabkan orang-orang di sekitar mereka melemparkan tatapan terkejut ke arah Xiao Yan. Orang-orang di Akademi Dalam yang dapat dipandang serius oleh Lin Xiuya adalah keberadaan yang langka seperti tanduk unicorn atau bulu burung phoenix. Jika memang begitu, aku khawatir akulah yang tidak beruntung. Xiao Yan tertawa.
dia juga tidak ingin bertemu dengan Lin Xiuya pada saat seperti itu, targetnya hanyalah 10 besar, selama dia berhasil masuk 10 besar, maka dia tidak lagi memiliki sesuatu yang perlu ditakuti, pada saat itu, dia juga tidak perlu khawatir akan bertemu lawan yang sangat merepotkan. Siapa yang berani membuatmu tidak beruntung karena aku melindungimu? Suara kuno terdengar dari belakang Xiaoyan. Segera, Ziyan melompat ke kursinya dan melihat ke bawah dari sudut pandang yang lebih tinggi saat dia menepuk bahu Xiaoyan. Dia segera menatap Lin Xiuya dengan jijik, dua kepalan kecil ditekan satu sama lain saat dia berkata, "Nak, lebih baik kita tidak bertemu nanti, jika tidak, bahkan jika Anda melompat turun dari arena, saya juga akan mengejar Anda dan menghajar Anda." Ziyan, yang tiba-tiba melompat, menyebabkan senyum di wajah Lin Xiuya menjadi sangat tertutup. Dia berbicara dengan sikap malu, "Itu wajar, siapa di akademi dalam ini yang bisa melawan senior Ziyan?" Petik 2. Anggap dirimu masuk akal. Ziyan tersenyum bangga, dia baru saja berpikir untuk menumpuk beberapa kata jahat ketika Xiaoyan di sisinya buru-buru menarik kuncir kudanya dan menurunkannya dari kursi. Dia mengabaikan perjuangannya saat dia menekannya di belakangnya sebelum mengangkat bahu dan tersenyum pahit kepada Lin Xiuya. Lin Xiuya tercengang saat dia melihat Ziyan yang dengan paksa ditekan di belakang Xiaoyan, meskipun dia sedang berjuang, terlihat jelas bahwa itu hanya seperti anak kecil yang berperilaku buruk. Sejak kapan, Brute Force Queen, ini tidak marah setelah diperlakukan seperti ini oleh orang lain? Jika ini terjadi di masa lalu, siapapun yang berani menekan kepalanya kemungkinan besar akan ditangkap dan dipukuli sampai wajah mereka menjadi hitam dan biru bahkan jika mereka melarikan diri ke akademi luar. Obat macam apa yang diberikan oleh Xiaoyan kecil ini pada Brute Force Queen? Dia benar-benar bisa memiliki hubungan yang baik dengannya. Lin Xiuya bergumam sedikit di dalam hatinya dan tidak berani berhenti lama. Jika Ziyan menunjuk hidungnya dan mengutuk dengan keras di tempat ini, kemungkinan semua orang akan tertawa diam-diam meskipun mereka tahu teror gadis kecil ini. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengucapkan beberapa kalimat kepada Xiaoyan sebelum buru-buru memimpin beberapa orang ke tempat duduk mereka. Kelompok Xiaoyan tidak bisa menahan senyum saat mereka melihat Lin Xiuya mundur dengan tergesa-gesa. Sungguh tak terduga bahwa orang ini dengan reputasi paling mempesona di dalam akademi dalam sebenarnya akan menjadi orang yang takut pada Ziyan. Itu benar-benar kasus seseorang menundukkan yang lain. Pesaing lain yang sangat dihormati, Liu Qing juga memasuki stadion tidak lama setelah Lin Xiuya tiba. Awalnya, jalannya juga mengharuskannya berjalan melewati tempat di depan kelompok Xiaoyan. Namun, matanya yang tajam menangkap pemandangan gadis kecil dengan ekor kuda ungu pucat yang duduk di samping Xiaoyan saat dia memasuki arena. Ekspresinya berubah sedikit tanpa meninggalkan jejak. Segera, dia mengambil giliran dengan acuh tak acuh dan melewati kelompok Xiaoyan. Meskipun perubahan rute Liu Qing ini sangat tidak jelas, hal itu masih ditemukan oleh beberapa orang yang bermata tajam. Segera, mereka tidak bisa menahan tawa. Semua orang top dalam akademi dalam ini telah kehilangan sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang kuat di depan gadis kecil yang lucu ini. Jumlah orang di stadion juga meningkat seiring berjalannya waktu, suara bising bercampur sebelum naik ke awan. Begitu para sesepuh di kursi juri juga mengambil tempat duduk mereka, suara gong akhirnya bergema di stadion. Saat gong dibunyikan, kebisingan yang menyebar ke seluruh arena perlahan-lahan turun. Banyak tatapan dilemparkan ke arah kursi juri. Su Qian mengatur pakaiannya di depan perhatian seluruh stadion. Dia perlahan berdiri dan berkata dengan suara nyaring yang jelas, "Setelah 2 hari eliminasi, masih ada 13 orang yang tersisa di kompetisi besar, peringkat kuat, untuk masuk 10 besar, harus ada 3 orang yang tersingkir hari ini, sesuai aturan Grand Competition. Kami akan memilih 6 orang secara acak untuk bertanding, para pemenang akan masuk 10 besar sementara mereka yang kalah hanya bisa mendapat peringkat di belakang." Saat suara Su Qian terdengar, dia mengeluarkan silinder bambu dan meletakkannya di depannya. Ada 13 lot kertas di dalam silinder. 13 lot kertas memiliki nama dari 13 pesaing terakhir. Saya akan secara acak memilih 6 orang yang perlu bersaing. Suasana di dalam stadion semakin mencekam menyusul diperkenalkannya silinder bambu. Banyak orang menatap kursi juri tanpa berkedip. Faktor penentu dari 10 nama teratas semuanya ditentukan oleh ini. Su Qian perlahan menggambar selembar kertas di depan tatapan semua orang. Dia melirik sebelum segera membacakan, "Yan Hao."
Saat suara Su Qian terdengar, semua orang bisa dengan jelas melihat wajah Yan Hao tiba-tiba mengencang di platform tinggi. Nama berikutnya yang ditarik adalah lawan Yan Hao untuk menentukan siapa yang akan masuk 10 besar. Su Qian sekali lagi menggambar selembar kertas saat dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Dia segera membukanya dan pandangannya melayang ke atasnya. Dia berkata, "Qian Mo." Banyak tatapan mengikuti suara itu dan berbalik ke arah pria agak gemuk di platform tinggi. Qian Mo menduduki peringkat 8 di peringkat kuat, dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia juga berada di puncak kelas Dowling seperti Yan Hao. Namun, jika mereka benar-benar bertarung, dia jauh lebih lemah dari Yan Hao. Oleh karena itu, saat Qian Mo mendengar lawannya adalah Yan Hao, alisnya segera bersatu. Su Qian mengabaikan tatapan di stadion. Dia terus menggambar selembar kertas dan membukanya. Hanya untuk terkejut, segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ziyan. Hua, keributan. Saat nama itu terdengar, bahkan Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya di platform tinggi tiba-tiba mengangkat hati mereka. Su Qian dengan jelas memahami emosi mereka. Dia diam-diam tersenyum dan perlahan menarik banyak hal yang akan menyebabkan seseorang menjadi sangat tertekan. Qin Zhen. Semua orang di platform tinggi menghela napas panjang. Segera, wajah mereka menunjukkan ekspresi simpatik saat mereka menatap pria berwajah pucat. Orang yang menyedihkan ini, meskipun dia berada di peringkat 6 di peringkat kuat, sepertinya tidak akan ada ketegangan sedikit pun saat bertemu dengan Ratu Brute Force itu. Lot terakhir, Su Qian menjabat tangannya dari kursi hakim, banyak kertas tersedot ke telapak tangannya sebelum dia perlahan membukanya dan membuka mulutnya dengan terkejut. Liu Qing. Seluruh stadion sekali lagi sunyi, beberapa orang bergumam di dalam hati mereka, sepertinya akan ada orang sial lainnya yang muncul. Ekspresi Liu Qing tidak berfluktuasi sedikit pun, selama lawannya bukan Ziyan, dia tidak akan takut bahkan jika dia bertemu Lin Xiuya pada saat ini. Tampaknya dalam upaya untuk meningkatkan antisipasi semua orang, Su Qian perlahan-lahan mengeluarkan undian terakhir. Dia melambaikannya ke semua orang sebelum tertawa pelan dan membukanya. Segera setelah ini, senyuman di wajahnya ditarik dan dia benar-benar terpana. Hati semua orang di stadion seperti cakar kucing ketika mereka melihat cara ini. Batuk Su Qian akhirnya pulih beberapa saat kemudian. Tatapannya perlahan-lahan dialihkan ke tempat di platform tinggi dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Xiao Yan. Seluruh stadion hening, di bawah gelombang desahan penyesalan. Mereka segera menatap pria muda berjubah hitam di platform tinggi dengan alis bertautan. Semua orang di platform tinggi saling memandang. Sungguh tidak terduga bahwa kuda hitam terbesar akan bertemu dengan harimau sejati yang akan menghalangi jalannya pada saat kritis seperti itu. Kemungkinan hanya Ziyan dan Lin Xiuya yang memiliki kekuatan untuk melawan Liu Qing di Akademi Dalam. Meskipun kinerja Xiao Yan dalam 2 pertempuran sebelumnya sangat sempurna, tidak diragukan lagi masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan ahli puncak sejati di peringkat kuat, seperti Liu Qing. Xiao Yan ini bisa dianggap tidak beruntung. Yan Hao menghela nafas saat dia berbicara dengan Lin Xiuya di sampingnya. Han Yue juga sedikit merajut alisnya, meskipun dia sudah memegang pendapat tinggi tentang kekuatan Xiao Yan, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa masih ada celah besar ketika seseorang benar-benar membandingkannya dengan orang yang kuat seperti Liu Qing. Ekspresi Lin Xiuya tenang, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut berbicara, kita harus sampai pada kesimpulan setelah pertandingan. Meskipun saya juga berpikir bahwa peluang Xiao Yan kalah tinggi, saya juga tidak dapat menyangkal bahwa dia juga memiliki peluang untuk menang. Pertandingannya dengan Liu Qing, sulit untuk dikatakan. Beberapa orang di sisinya mengangguk sedikit, tatapan mereka tanpa sadar menyapu ke posisi Liu Qing. Pada saat ini, dahi yang terakhir juga menunjukkan kejutan yang sangat samar, namun, dia tidak mengungkapkan terlalu banyak fluktuasi emosional. Pikirannya tenang, tampak mirip dengan Lin Xiuya. Dibandingkan dengan ketenangan Liu Qing, Liu Fei di sampingnya hampir tanpa sadar melompat dan bersorak keras. Kekalahan Yao Sheng di tangan Xiao Yan kemarin membuatnya menahan perut yang penuh amarah. Awalnya, dia mengutuk Xiao Yan dengan harapan dia akan bertemu dengan saudara laki-lakinya Liu Qing dalam kompetisi, tetapi itu benar-benar tidak terduga bahwa yang terakhir benar-benar sial bertabrakan dengan Liu Qing dalam pertandingan yang paling penting ini.
kejutan menyenangkan yang tiba-tiba muncul ini menyebabkan dia dengan bangga melontarkan kata di dalam hatinya, retribusi. Wu Hao menepuk bahu Xiao Yan dengan agak tidak berdaya, dia ingin mengatakan sesuatu hanya untuk menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dia hanya bisa menghela nafas. Hei, Xiao Yan, kenapa aku tidak membantumu menghajar Liu Qing sampai dia tidak bisa tampil untuk pertandingan? Dengan begitu, Anda bisa langsung maju. Ziyan mengayunkan kuncir kuda berwarna ungu saat dia melambaikan tinjunya ke arah Xiao Yan dan berkata, "Tolong, bisakah kamu lebih percaya padaku?" Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, dia mengusap kepala Ziyan dan melihat sekelilingnya, menemukan bahwa dengan pengecualian Sun Er, ekspresi orang lain agak serius, dia tidak bisa menahan tawa tanpa daya, meskipun lawan saya adalah Liu Qing, Anda semua tidak perlu menunjukkan sikap meratap seperti ini, bukan? Pertandingan belum dimulai. Wu Hao dan yang lainnya hanya bisa tersenyum paksa ketika mereka mendengar ini, mereka tahu betapa pentingnya Xiao Yan melihat posisi 10 besar, sekarang peristiwa seperti itu, yang membuat seseorang tidak berdaya, telah muncul pada saat yang paling kritis, kemungkinan Xiao Yan juga sangat frustrasi. Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia menatap orang-orang yang tampak lebih putus asa darinya ini. Meskipun Liu Qing sangat kuat, tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pemenang jika mereka benar-benar berjuang keras. Jika dia benar-benar melepaskan segalanya dengan kekuatannya saat ini, lupakan seorang elit Do Huang, Xiao Yan bahkan akan dapat menyebabkan Do Huang berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Lagi pula, setelah Angry Buddha Lotus Flame, skala besar benar-benar dilepaskan, kekuatan penghancur yang bahkan menyebabkan Yao Lao menjadi sangat terkejut bukanlah sesuatu yang sederhana. Tentu saja, efek samping dari Angry Buddha Lotus Flame, skala besar terlalu besar, kecuali jika itu adalah situasi hidup dan mati, Xiao Yan tidak akan mudah menggunakannya, benda ini juga merupakan kartu truf tersembunyi terakhirnya. Percakapan pribadi di stadion berlanjut untuk beberapa saat sebelum semua orang sekali lagi mengalihkan pandangan mereka kembali ke kursi juri. Tatapan Suqian perlahan mundur dari tempat Xiao Yan berada, di dalam hatinya, dia hanya bisa berharap bahwa pemuda ini, yang mengendalikan api surgawi, di usia yang begitu muda, akan sekali lagi dapat menampilkan keajaiban dan masuk ke 10 besar bahkan setelah diblokir oleh orang yang kuat seperti Liu Qing. Pertandingan pertama, Yan Hao, Qian Mo. Saat teriakan lembut Suqian terdengar, suasana di stadion tiba-tiba berpaling dari kemalangan Xiao Yan, banyak tatapan dilemparkan ke arah dua orang di platform tinggi itu. Yan Hao adalah orang pertama yang berdiri di depan mata semua orang, ekspresi pria yang sosoknya tidak lebih kurus dari Liu Qing ini tidak berubah saat dia berjalan ke tepi platform tinggi, setelah itu, dia melompat turun dan mendarat dengan keras di arena. Begitu Yan Hao memasuki arena, Qian Mo yang agak gemuk itu juga berdiri tanpa daya, setelah itu, lemak di sekujur tubuhnya bergetar saat dia sampai di tepi platform tinggi, otot-otot di tubuhnya menyusut dan angin samar menggumpal di sekitar tubuhnya, dengan segera, tubuh besar itu perlahan melayang ke arena seperti balon di depan penonton yang terpana. Dia benar-benar mempraktikkan afinitas angin Doqi, banyak orang yang tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka. Afinitas angin yang elegan dan lincah Doqi benar-benar memiliki perasaan yang sangat berbeda ketika digunakan oleh orang ini dengan cara ini. Meskipun penampilannya yang lain tidak terlalu elegan, semua orang mengerti dalam hati mereka bahwa orang yang mampu menempati posisi 10 besar, peringkat kuat, adalah orang dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Seseorang pasti akan kehilangan darah jika menilai buku dari sampulnya. Suasana di galeri tontonan langsung menjadi panas membara saat kedua orang memasuki arena, keduanya adalah eksistensi dalam 10 besar di peringkat kuat, harus dikatakan bahwa pertarungan ini bisa dianggap sangat mengasyikkan. Setelah lembut, biarkan pertandingan dimulai oleh Suqian, kedua orang di arena segera menghunus senjatanya. Senjata Yan Hao masih berupa palu logam besar hitam pekat sementara Qian Mo memamerkan benda berwarna emas gigi gergaji bundar dari cincin penyimpanannya di bawah tatapan tertegun semua orang. Cakram gigi gergaji berwarna kuning melingkar itu hanya seukuran telapak tangan, namun, banyak gigi gergaji tajam di tepinya samar-samar mengandung cahaya dingin yang menembus. Dikabarkan bahwa senjata Qian Mo ini disebut Golden Sawtooth Disc, ini memiliki momentum yang mengejutkan saat dilempar. Selain itu,
Ini sangat akurat dan kejam, jika 10 dari cakram gigi gergaji emas ini dibuang bersama-sama, itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar akan menyebabkan sakit kepala. Wu Hao dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan dari samping. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya dengan cara yang agak tertarik, dia tidak menyangka bahwa gendut ini benar-benar memiliki taktik yang tidak terduga. Tampaknya mereka yang bisa masuk 10 besar memang memiliki beberapa keterampilan. Qian Mo menangkupkan tangannya ke arah Yan Hao sementara galeri penglihatan terlibat dalam gelombang percakapan pribadi. Dia tertawa datar, "Kakak Yan, kau pasti lebih lembut saat menyerang, jika palu logam hitam milikmu itu dihancurkan, tubuhku ini akan segera menjadi tumpukan daging cincang." "Jangan beri aku omong kosong itu, Fat Qian, sudah lama sejak aku bertemu denganmu, aku ingin tahu seberapa kuat cakram gigi gergaji emas itu dibandingkan dengan masa lalu." Yan Hao memarahi sambil tersenyum, dia melambaikan palu logam hitam di tangannya. Suara deras angin yang tajam yang diciptakan menyebabkan orang-orang di panggung menonton di sekitar tanpa sadar menutup telinga mereka. Daging gemuk di wajah Qian Mo bergerak-gerak saat dia tertawa terbahak-bahak, ekspresinya segera menjadi serius saat dia memegang cakram gigi gergaji emas di tangan kanannya. Douqi yang padat melonjak secara eksplosif dari tubuhnya saat gelombang angin berputar terbentuk di sekelilingnya. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi cakram gigi gergaji di bawah kendali yang pertama. Hah! Suara rendah tiba-tiba terdengar, tangan Qian Mo tiba-tiba bergetar dan cakram gigi gergaji emas berkedip dan memancarkan cahaya keemasan, seperti sambaran petir keemasan, ini menembak secara eksplosif ke arah Yan Hao. Kecepatan cakram berwarna emas itu sangat cepat sehingga menakutkan. Semua orang samar-samar bisa melihat garis berwarna emas berkedip di mata mereka saat petir menyambar Yan Hao. Bang! Palu logam hitam pekat itu dengan kejam menghantam tanah. Segera, garis retakan seukuran lengan dengan cepat menyebar di tanah, gelombang energi kuning tua yang sangat kuat melesat keluar dari garis retakan dan secara tidak sengaja menghantam petir kuning keemasan, menghancurkannya hingga menyambar langsung ke langit. Lagi, masih ada 9 siklus dari 10 siklus Qian, haha. Yan Hao tertawa terbahak-bahak, Douqi di tubuhnya mengalir dengan cepat. Kulit di permukaan tubuhnya telah berubah menjadi seperti batu pada saat ini, memancarkan warna putih keabu-abuan. Qian Mo tertawa pahit dan menghela nafas. Douqi Yan Hao termasuk dalam tipe afinitas dasa, selain itu adalah batu Douqi yang sangat langka. Jenis Douqi ini akan memungkinkan tubuh praktisi berputar sekeras batu, yang secara kebetulan menahan cakram gigi gergaji emasnya. Qian Mo ditekan oleh Yan Hao baik dalam hal kekuatan dan afinitas. Sepertinya sangat sulit baginya untuk menang. Selain itu, menggunakan cakram gigi gergaji emas menghabiskan banyak Douqi. Dengan kekuatannya, dia hanya mampu menampilkan 10 serangan kuat. Oleh karena itu, Qian Mo juga memiliki nama panggilan di Akademi Dalam yang disebut 10 siklus Qian. Wu Hao tampak seperti seorang komentator saat dia berulang kali menjelaskan kepada Xiao Yan berbagai nama yang belum pernah dia dengar. Xiao Yan mengangguk sedikit. Cakram gigi gergaji emas jenis ini sangat tidak cocok untuk kompetisi terbuka semacam ini, tempat di mana seluruh kekuatannya bisa ditampilkan haruslah ketika itu digunakan sebagai serangan diam-diam. Bayangkan saja, jika 1 atau 2 cakram gigi gergaji emas ditembakkan secara tiba-tiba dan tidak terduga dari sudut ketika seseorang sedang berjalan di hutan pegunungan, bukankah itu akan menyebabkan sakit kepala dan ketakutan? Qian Mo juga bersih dari kelemahannya sendiri di dalam arena, namun, dia tidak punya pilihan lain. Saat itu, gurunya telah mengatakan bahwa jika dia menjadi seorang pembunuh, kemungkinan dia akan berhasil dengan sangat baik, namun, jika dia menghadapi pertarungan langsung, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang. Satu demi satu, cakram gigi gergaji emas yang sangat tajam ditembakkan secara eksplosif dari tangan Qian Mo, dengan cara yang seperti pencahayaan. Namun, terlepas dari betapa rumitnya dia, mereka tidak memiliki banyak pengaruh pada Yan Hao. Ini karena yang terakhir pada dasarnya menggunakan semua Douqi-nya untuk pembelaannya. Bahkan jika Yan Hao kadang-kadang tidak dapat memblokir cakram gigi gergaji emas yang tajam hanya akan meninggalkan bekas luka putih pucat panjang di tubuhnya. Meskipun menggunakan semua Douqi-nya untuk bertahan dengan cara ini sangat melelahkan, itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan penggunaan cakram gigi gergaji emas oleh Qian Mo. Oleh karena itu,
pertempuran mereka berdua ini pada dasarnya berjuang untuk melihat siapa Doki yang lebih kuat. Pertarungan di mana satu pihak menyerang dan pihak lain membela mungkin sangat menarik di mata beberapa siswa biasa, tapi agak membosankan bagi Xiao Yan dan yang lainnya. Ini karena mereka semua tahu bahwa Qian Mo sudah dirugikan dalam pertandingan ini karena kekuatan penuh serangannya tidak dapat mematahkan kekuatan penuh pertahanan Yan Hao. Setelah pertandingan berlanjut selama hampir setengah jam, Qian Mo akhirnya melambai tanpa daya, dia menyimpan dua cakram gigi gergaji emas terakhir di tangannya dan dengan patuh mengaku kalah di depan tatapan tertegun di sekelilingnya. Pengakuan Qian Mo atas kehilangannya sesuai dengan harapan Xiao Yan dan yang lainnya. Setelah menunggu beberapa saat, pertandingan kedua pun menyusul. Ziyan vs Qin Zhen, pertandingan di mana perbedaan kekuatan bahkan lebih besar. Ziyan melintas dan memasuki arena pada kesempatan pertama, kemarin, hatinya dipenuhi dengan amarah yang membara karena Magical Beast kelas Do Huang itu. Sekarang, dia sangat membutuhkan seseorang untuk membantu melampiaskan amarahnya. Oleh karena itu, saat dia memasuki arena, dia menarik lengan bajunya, matanya yang besar dan hitam pekat dengan kejam menyapu platform tinggi itu. Banyak orang di platform tinggi menciutkan leher mereka saat mereka memandangi cara Ziyan ini, hati mereka berulang kali berduka atas Qin Zhen. Namun, Qin Zhen tidak muncul setelah Ziyan turun ke arena. Saat semua orang menjadi agak tidak sabar, sebuah suara lemah akhirnya terdengar. Qin Zhen berkata bahwa dia sakit perut dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Seluruh stadion hening. Seketika, mereka merasa bingung. Ini terlalu lucu, bukan? Xiao Yan dan yang lainnya mengusap wajah mereka yang agak kaku. Apa yang Ziyan lakukan di masa lalu? Dia benar-benar menyebabkan semua ahli di peringkat kuat ini menjadi khawatir atau bahkan menakutkan. Su Qian dan tetua lainnya juga tanpa daya menggelengkan kepala, namun, mereka tidak menyalahkan siapapun. Mereka juga memahami dengan jelas bahwa Ziyan pada dasarnya adalah eksistensi seperti monster di peringkat kuat, bahkan seseorang seperti Lin Xiuya dan Liu Qing tidak akan berani mencabut kumis harimau, apalagi orang lain. Batuk karena Qin Zhen telah mengakui kekalahan, mari kita mulai pertarungan terakhir untuk posisi 10 besar. Su Qian berdiri, mengeluarkan batuk sebelum segera berbicara dengan lambat. Saat kata-kata Su Qian jatuh, banyak tatapan di stadion segera beralih ke platform tinggi. Akhirnya, mereka berhenti di tubuh Xiao Yan dan Liu Qing. Pertandingan ketiga hari ini sepertinya yang paling dinantikan semua orang. Kontes antara kuda hitam pemula dan ahli veteran.